Shalom, puji Tuhan. Hari ini kita akan kembali mendengarkan pesan-pesan Tuhan. Dan saya, Sony Hadiwijaya, hamba Tuhan yang melayani pekerjaan Tuhan melalui media sosial. Kali ini, saudara, kita akan membahas topik baptisan. Baptisan yang menyucikan dosa. Saudara, kita akan berdoa untuk firman Tuhan, firman yang hidup, supaya firman Tuhan ini termeterai dalam hati setiap kita semua yang mendengarkan. Bapa, kembali kami bersyukur, terima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati firman-Mu, firman yang kudus, sehingga setiap kami yang mendengarkan pesan-pesan-Mu, biarlah kami boleh renungkan dalam kehidupan kami, setiap firman Tuhan yang Kau sampaikan, dan kami boleh mengerti, memahami, apa maksud dan tujuan daripada Tuhan menyampaikan renungan ini. Terima kasih Bapak, berkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-22. Saya akan ambil mulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Lalu kata Rasul Paulus, Allah nenek moyang yang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berdirilah, berilah dirimu dibaptis dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Haleluya. Ini pesan Tuhan buat kita hari ini tentang baptisan, saudara. Nah, baptisan, saudara, harus kita ingat. Baptisan itu tidak menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Amin. Sesuai dengan tema kita pada hari ini, baptisan adalah baptisan menyucikan dosa. Pada ayat yang ke-16 dikatakan, dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan. Saudara, aneh rasanya ya bagi dunia ini, kalau dengan baptisan manusia dapat suci dari dosa-dosa. Tapi bagi iman Kristen, hal itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah kesaksian iman. Baptisan itu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ada peristiwa teologis yang terjadi di dalamnya. Paulus menjelaskan bahwa baptisan adalah satu peristiwa imani di mana orang-orang yang dibaptis telah hidup satu pokok atau senyawa dengan Kristus. Nah, peristiwa yang dimaksud ini adalah menderita bersama dengan Kristus, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup bersama dengan Kristus. Dan melalui baptisan yang diterima, seseorang telah mengakui dan bersaksi bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib adalah anugerah Tuhan yang menebusnya dari dosa-dosa kita. Tidak ada yang dapat menyucikan manusia dari dosa. Tidak ada, saudara. Sebaik-baiknya perbuatan manusia, tapi perbuatan baik itu tidak dapat menyucikan dosa manusia. Hakikat manusia yang telah berdosa tidak memungkinkan manusia tidak terikat daripada dosa. Oleh karena itu, tidak ada hal yang dapat menyucikan dosa selain Yesus Kristus. Nah, untuk memperoleh penyucian dari dosa ini, maka baptisan adalah hal yang sangat prinsip. Hanya orang yang memberi diri dibaptislah yang memiliki jaminan dosa telah disucikan. Saudara,
mengenai baptisan ini ada beberapa pandangan, saudara. Bahkan ada yang sampai berdebat yang mengatakan bahwa baptisan yang satu lebih benar daripada baptisan yang lain. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau beritahukan bahwa kebenaran hanya ada di dalam Yesus Kristus. Masing-masing gereja mempunyai aturannya sendiri-sendiri. Masing-masing gereja mempunyai ajarannya masing-masing. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Memang Tuhan Yesus pernah memberikan contoh, baptisan itu dilakukan di sungai. Ini bukan berarti selain di sungai itu tidak berlaku atau tidak sah. Kenapa saya katakan begitu? Coba kita perhatikan. Kalau baptisan itu hanya berlaku atau hanya sah kalau kita dibaptis di sungai, artinya baptisan yang lain tidak sah. Betul kan? Yang pertama kita harus memahami dulu bahwa Tuhan Yesus itu maha kasih, maha mengerti, Dia maha tahu. Saudara, saya akan ambil contoh. Kita ingat bukan? Pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke Golgota untuk disalib bersama dengan dua orang lainnya, yang adalah para penjahat. Tetapi yang satu sebelum meninggal, dia katakan apa kepada Tuhan Yesus? Dia katakan, Tuhan, kalau kau sudah ada di surga, ingatlah akan aku. Lalu apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, saat ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Nah, apa artinya itu? Apakah penjahat itu harus dibaptis dulu? Harus disucikan dulu? Apakah keselamatan itu kita harus belajar dulu teologi ya? Apakah kita harus mengikuti kelompok-kelompok sel dulu? Saudara, ada situasi dan kondisi di mana kita memang tidak dapat melakukan baptisan. Tetapi sepanjang kita masih sehat, masih kuat, kita harus dan wajib memberi diri kita dibaptis dan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu yang memang kita tidak bisa dibaptis, saudara. Kalau kita lagi sakit, terbaring di tempat tidur, nggak bisa bangun, bagaimana kita mau berjalan? Bagaimana kita mau keluar untuk memberi diri kita dibaptis? Padahal hati kita pengen dibaptis. Saudara, Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha tahu, Dia maha kasih. Jadi jangan kita berpatokan hanya melihat bahwa, mencontoh bahwa teladan Tuhan Yesus aja dibaptis di sungai. Lalu kita harus pergi juga ke sungai. Enggak, saudara. Sekarang ini banyak yang dibaptis juga di kolam, banyak yang dibaptis dimanapun juga. Dan kita tidak punya hak untuk menilai bahwa baptisan ini lebih benar daripada baptisan yang lain. Dan baptisan yang lain lebih benar daripada baptisan. Kita tidak punya hak untuk menilai. Kita hanya fokus kepada Tuhan Yesus. Kita hanya memandang segala sesuatu dari cara pandang kita, tetapi kita jarang sekali melihat atau memahami firman Tuhan dari sudut pandang Tuhan itu sendiri. Nah, itu yang membuat gereja-gereja itu banyak yang sekarang itu terpisah-pisah. Atau kalau boleh saya bilang, terkotak-kotak. Nggak ada lagi yang namanya unity di antara sesama gereja. Masing-masing merasa satu yang dengan yang lain lebih benar daripada yang lain. Saudara, saya mau katakan sekali lagi ya, tentang baptis ini ya. Baptis secara selam ataupun baptis secara percik, kita tidak punya hak untuk mengatakan yang satu benar, yang lain tidak benar. Saudara, tolong diperhatikan ini. Lalu bagaimana kalau orang yang kalau orang yang udah nggak bisa, keadaan dia sudah benar-benar nggak bisa bangun, udah nggak bisa, lagi sakit keras, bagaimana harus dibaptis, saudara? Padahal dia punya satu kerinduan yang besar untuk dibaptis.
Ya kan? Nggak mungkin lah. Jadi mari kita renungkan sama-sama. Tuhan Yesus adalah kasih yang tidak terbatas. Kita tidak ada satupun yang mampu untuk menyelami kasih Yesus yang begitu agung. Nah, siapa kita sehingga kita bisa menghakimi bahwa baptisan ini yang benar, baptisan itu yang tidak benar? Ya, saudara. Ayo, mari kita sama-sama fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Tinggalkan pandangan-pandangan atau perdebatan-perdebatan yang akhirnya hanya akan menimbulkan perpecahan di antara anak-anak Tuhan sendiri. Bukankah anak-anak Tuhan ini adalah anak-anak yang membawa damai? Ayo, mari kita berlaku sesuai dengan karakter Kristus. Kita memiliki buah-buah roh. Pengajaran itu penting, tapi jangan sampai pengajaran itu kita ambil telan bulat-bulat. Firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita wajib untuk dibaptis di sungai. Tidak. Tapi apa yang Tuhan katakan melalui Yohanes Pembaptis, bahkan melalui Rasul Paulus, berilah dirimu dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita yang belum dibaptis, saudara, kita yang belum dibaptis, kita wajib untuk memberi diri kita dibaptis. Amin. Dan saya tidak mau mengatakan bahwa baptisan ini yang benar, baptisan itu yang benar. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menilai. Haleluya. Baptisan ini hanya menyucikan dosa. Baptisan tidak menyelamatkan kita dari dosa-dosa. Amin. Mari, selamat menyambut penyucian dosa melalui baptisan yang telah kita terima. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.